cuman karena ya kemanusiaan gitu. Coba kalau bukan karena aku mikir kita hidup di dunia ini tuh nggak selamanya gitu, terus aku mikir untuk kewajiban kita, perintah Allah, dan tabungan untuk aku kelak juga, dan ditambah hal-hal yang kulakukan ini semua untuk almarhumah mamaku gitu. Mungkin kalau aku tidak mikir seperti itu ya, nggak jauh, mungkin aku udah selesai kayaknya guys. Karena kondisinya semenjak kasus Sugus itu, wah anjlok banget pendapatanku guys. Endorsement kita nggak ada, jujur aja guys. Sebenarnya waktu aku after bariatik aku kan kurus banget tuh, dia kan menyusut, banyak banget orang yang mau endorsement endorsement kayak herbal, pil, terus pencahar, itu banyak banget, dan nominalnya nggak kira-kira 2 digit untuk story, 3 digit itu untuk feed di TikTok aku. Tapi aku nggak mau ngebohongin followers aku dengan bilang, oh iya gue minum obat ini supaya gue kuyus dan lain-lain. Aku nggak mau guys, itu duit nggak berkah karena aku ngebohongin orang juga gitu. Aku nggak pernah minum obat-obatan gitu guys, jadi aku akan jujur apa adanya kalau aku bariatrik. Welcome Ferdi. Gitu. Spill biaya OP-nya 80 sampai 150 guys. Kalian tapi cek aja ke dokternya ya guys. Jangan ini. Nanti aku takutnya salah. Karena belum termasuk harga kamar, biaya pengobatan, gitu-gitu guys. Suara azan kedengeran ya? Jendelanya kebuka soalnya di apartemen aku. Kenapa nggak nikah? Ya karena belum ada pasangannya bro. Ya karena belum ada pasangannya, kayak mana? Coba kalau aku tanya, misalnya kalian gak bahagia sama pasangan kalian, kenapa gak cerai? Pantes dia nanya gitu. Aku pribadi lebih mending aku telat kewong daripada gue kewong sama salah orang, disakitin dan lain-lain. Mendingan telat tapi insya Allah dapet yang terbaik guys. Di pengadilan agama banyak yang ngantri mau cerai gitu, banyak yang nggak bahagia mau cerai karena buru-buru kawin. Telat menikah bukan berarti nggak laku, tapi telat menikah itu karena kita seleksi, nyari yang terbaik untuk hidup kita dan semuanya. Apalagi sekarang anak asuh aku ada 7 guys. Aku harus cari yang benar-benar bisa terima aku, harus cari yang benar-benar bisa bahagiain aku. Gitu guys. Ya anak 7 anak orang semua sih, tapi kan tetap gimana pun aku tanggung jawab sama mereka. Itu di belakang bukan Citra. Tuh. Citra guys. Citra anaknya Nenden. Vita lagi gak enak badan, lagi di rumah saudaranya. Kayaknya kecapean. Naila di rumah karena sekolah. Besok pada sekolah. Udah turun berapa? 14 totalnya.
pro kontra ya guys, ada yang setuju sama aku tentang bariatrik, ada yang enggak. Kalau aku pribadi sih, aku nggak pernah minta kalian untuk setuju, tapi aku pun punya hak untuk memilih hidup aku gitu. Jadi aku mutusin bariatrik itu udah atas pemikiran yang panjang banget gitu, atas atas persetujuan keluargaku juga dan orang-orang sekitarku gitu. Jadi aku milih bariatrik itu semua hak aku. Jadi kalau misalnya kalian bilang kayak, aduh sayang banget bariatrik, kayak seolah-olah aku disalahkan, ya aku sih udah berusaha segala cara untuk menurunkan berat aku, tapi ya emang nggak bisa karena aku udah mah ada GERD, aku udah coba diet IF dan lain-lain, emang nggak bisa guys gitu. Zahra mana? Kalian kalau nanya anak-anak, aku udah jawab. Mereka semua di rumah karena mereka besok sekolah. Aku udah jawab berkali-kali. Besok kan sekolah kan, jadi ya anak-anak pasti di rumah, nggak mungkin anak-anak di sini. Karena mereka sekolahnya di rumah. Kenapa Citra ada di sini? Karena Citra belum sekolah. Steven kemana? Di yayasan. Aku di apartemen, kalian lihat aja. Kenapa Citra? Kenapa nak? Bu Neneng udah di ini guys, udah di dinsos. Sudah di dinas sosial. Lalu bentar, ada yang lagi viral ya di TikTok guys tentang anak yang suka ini apa namanya, kakak sleeve atau bypass. Ini pinter banget pertanyaannya, banyak banget yang nanya. Tenovi itu dipotong lambungnya atau dijahit? Jawabannya aku dipotong. Karena ada, aku nggak mau sebut nama ya guys, nggak mau sebut nama, ada artis berat 130. Jadi ada salah satu artis, aku nggak mau sebut namanya, tapi ini aku dapat info dari salah satu dokter yang di Indo, kalau katanya si orang ini dia lambungnya dijahit. Jadi ada sistemnya dipotong sama dijahit. Nah aku dipotong karena pas aku dengar dijahit itu resikonya lebih besar, bisa kayak banyak hal lah ya, bisa kayak mual yang berlebihan dan lain-lain. Aku kalau mau tanya aku nggak bisa jelasin secara detail, tapi banyak komplikasinya. Akhirnya aku mutusin untuk ya udah ribet banget harus dijahit-jahit, ya udah akhirnya aku potong karena agak ribet kalau untuk dijahit-jahit dan nggak ada ininya juga. Nanti masa mau dibuka lagi, diobras lagi gitu kan, kayak mana diobras lagi gitu guys, nggak mungkin diobras lagi kan. Jadi ya udah kita putusin aja jahit selamanya gitu. Jadi sleeve atau bypass itu dipotong atau dijahit? Aku dipotong. Ada salah satu artis guys, dia jadi komplikasi gitu, akhirnya dibuka lagi jahitannya, dipotong guys. Itu sih salah satu contoh ya guys, dan aku nggak mau sih, itu aku cuma dapat ceritanya aja, cuma sekedar sharing aja ya guys. Jadi aku milih untuk kayak ya sudah aku potong. Kembali lagi ya guys, itu pilihan aku. Jangan pernah menghakimi seseorang atas pilihan masing-masing. Aku nggak pernah menghakimi orang lain kan, karena aku tidak merugikan siapapun. Aku potong lambung sendiri.
gitu. Aku dibilang males banget buat diet, ya nggak apa-apa ya, mau dibilang jalan instan mau apa gitu, tapi aku milih untuk ya sudah aku mau potong karena aku udah mikir lama ini. Dulu aku ya kalau makan nasi ya guys, makan nasi nih pasti aku sukanya nyemil minum manis kayak teh botol, apapun makanannya minumnya teh botol ya kan. Terus kalau setiap konten kayak malamnya tuh harus makan apa namanya, makan berat lagi kan, bisa pulang malam terus aku harus makan kayak pecel ayam, nasi uduk, terus apa aja lah ya, makan-makan di jalan. Nah setelah aku bariatrik, aku ngerasa aku udah nggak suka manis, aku udah nggak suka makan berlebih, dan menurutku itu hal yang bagus gitu, dan untuk kesehatan juga, karena bisa juga kalau makan berlebih itu, apalagi manis-manis ya, bisa kena gula, jantung, dan lain-lain. Ya tidak dipungkiri sih kalau semua itu kita bisa kena, tapi kan minimize keadaan, kenapa enggak gitu. Turun berapa di 14 kak? Rekomendasi dokter yang bagus di Indo juga banyak yang bagus guys. Dokter yang di Pondok Indah bagus banget, namanya dokter Peter. Tapi nggak tahu ya, aku ya kan bebas ya milih ya guys. Di Indo bagus banget dokter Peter guys, dan itu dokter terkenal banget, dokternya artis-artis. Tapi aku lebih milih untuk di luar guys. Aku lebih milih untuk di Pineng. Aku milih untuk di Pineng. Sebenarnya kalau penontonnya sedikit, aku mau nunjukin bekas lukaku. Bekas lukaku tuh kecil banget, cuman segini. Tau nggak? Dari tadinya segini guys, terus segini kayak 5 cm, sekarang jadi kayak 3 cm, dan itu udah hilang. Udah kayak nggak ada bekas sama sekali. Bagus banget jahitannya guys. Bagus, rapih. Terus harganya menurutku masih masuk akal ya. Di Singapura mahal banget guys. Aku tuh udah cek-cek sebelumnya ya. Jadi pas aku mutusin, oke, bismillah aku pengen bariatrik, itu aku cek dulu di Singapura, di Indonesia ada di mana, Pondok Indah, ada di BSD, juga ada di Tangerang. Itu dokternya bagus. Yang di Tangerang itu dokter Hendry, kalau nggak salah ya. Itu bagus banget guys, bagus banget. Tapi kembali lagi, aku lebih memutuskan untuk operasi di luar gitu. Karena apa? Ya aku nggak bisa jelasin karena apa. Aku nggak bisa jelaskan, tapi aku milih untuk ya sudah, aku diputuskan di luar aja. Terus waktu itu pasangan aku juga support, ya udah di luar aja, ya udah, dengan senang hati. Jadi aku juga seizin pasanganku guys, seizin pasanganku semuanya. Jadi kalau kalian yang cuma melihat aku kayak, kok sayang banget sih bariatrik, ya terserah kalau kalian bilang sayang. Tapi aku ngerasa aku aman-aman aja, tidak pernah ada masalah. Kalian lihat nggak aku lemes nggak? Nggak kan, aku nggak lemes. Terus aku udah nggak ada double chin, aku nggak perawatan nggak perawatan suntik-suntik, botok-botok, itu nggak ada. Jadi ya udah dah, pipi aku menciut karena aku turun di Penang Island guys. Namanya Dokter Gaffer. Aku sering kok nge-tag dokternya, aku apresiasi karena dokternya tuh bagus banget. Lukanya ada 4 titik, betul kak. Yang 3 titik 1 cm kak. 3 titik 1 cm. Kecil banget. Nah yang di pusar itu kayaknya agak besar ya, 5 cm apa berapa gitu. Terus sekarang jadi udah lebih mengecil. Budget berapa? Cepet lah guys mungkin ya. Tergantung kalian kamarnya VIP apa mau yang bareng-bareng guys. Ada yang, ya tuh kan ada yang komen nih, Dr. G famous di Malaysia. Ada yang komen tuh, selebgram in Malaysia. Pas aku datang itu semua banyak yang kesana guys, karena emang sebagus itu. Tangannya tuh gold, menurutku gold hand banget.
aku ditanya,